gimana ya, bingung juga untuk menyampaikan bahwa saya ini, mudah-mudahan Pak Jokowi mengingat saya mau membuat surat terbuka untuk beliau. Pak Jokowi, mudah-mudahan Anda ingat saya Aryono Pak. Saya teman Pak Hari Mulyono almarhum. Pak Hari Mulyono itu dulu adalah Ketua Komite SD 15 Mangkubumen Lor. Sedangkan Anda itu Ketua Komite SD 16 Mangkubumen Kidul, bersebelahan dempet ya sekolahnya. Saya adalah Sekretaris Komite SD 15, satu sekolahan dengan Pak Hari Mulyono almarhum. Nah, saya kenal dengan beliau itu deket ya Pak ya, sering gojek, guyonan dan sebagainya. Jadi saya tahu bahwa Pak Hari Mulyono waktu itu Anda belum jadi apa-apa, belum jadi wali kota, masih pengusaha mebel. Itu Pak Hari cerita bahwa dia adalah teman kuliah Anda di Fakultas Kehutanan UGM. Jadi waktu itu karena tidak ada keinginan apa-apa, tidak ada tujuan apa-apa, wong belum jadi apa-apa, saya masih wartawan, saya kepala biro bukan GM, General Manager Radar Solo Jawa Pos ya. Pak Hari cerita bahwa Anda adalah teman kuliahnya. Lalu Pak Hari sering main ke rumah Anda, lalu dijodohkan mau nggak dengan adik saya. Pak Hari mau, menikahlah dengan Hidayati lah. Waktu itu saya yakin bahwa Anda memang kuliah di UGM. Nah, yang sekarang dengan berbagai cara Anda jelaskan, berbagai cara itu cara Anda ya, bukan cara yang diinginkan rakyat. Pak Jokowi sudah menyampaikan bahwa saya punya ijazah di UGM. Lalu teman-temannya katanya juga sudah menyampaikan bahwa itu memang satu kuliah dengan Pak Jokowi. Lalu rektornya bahkan Bu Ova Amelia itu profesor, itu juga menyampaikan bahwa ijazah Pak Jokowi asli di UGM dan ada catatannya. Nah, tapi Pak Rismon itu dia doktor Pak, dia doktor, mantan dosen, dan punya keahlian di bidang IT. Memang dunianya itu bisa menunjukkan secara ilmiah bahwa ijazah Anda itu palsu. Nah, ini yang perlu segera diklarifikasi Pak. Lalu kenapa semua orang kok masih tidak percaya dengan keaslian ijazah Anda? Itu karena satu, Anda sudah tidak dipercaya oleh rakyat, kecuali oleh para cebong, para bajer yang selama ini berada di belakang Anda, itu yang percaya. Yang rakyat lainnya itu tidak percaya. Bahkan tokoh-tokoh oposisi itu sampai akan tanggal 16 Maret akan datang ke rumah Anda untuk bersilaturahim sekaligus mengklarifikasi. Karena apa? Karena sampai sekarang ijazah asli itu tidak pernah ditunjukkan. Inilah persoalannya. Padahal dengan menunjukkan ijazah asli itu semua selesai. Tapi yang jadi pikiran saya, yang mungkin ini perkiraan saya, itu adalah bahwa Anda sudah tidak dipercaya oleh rakyat Pak. Banyak loh kebohongan Bapak yang selama ini muncul ke permukaan, misalnya SMK yang katanya sudah dipesan 6.000 orang, sampai sekarang jadi mobil goib, tidak ada jejaknya sama sekali. SMK di mana sekarang? Gedungnya ada, mobilnya nggak ada. Saya pernah ke sana liputan Pak, tidak boleh masuk, tapi gedung itu ada, pabrik ada, tapi nggak ada mobilnya, adanya mobil Avanza. Nah, yang kedua masalah tidak akan hutang. Buat apa hutang? Uang kita banyak. Ternyata hutang sekarang sampai 8.000 triliun lebih. Yang bayar siapa? Ekonomi kacau. Lalu membangun IKN katanya tidak pakai APBN, ternyata APBN jebol gara-gara IKN juga. Pengelolaan negara yang amburadul ini yang membuat rakyat dengan Anda itu menyampaikan bahwa saya lulusan UGM tidak percaya Pak. Karena saya itu Pak, kebetulan punya teman namanya Heru, orang Laweyan, Anda mau dikenal. Itu satu kelas dengan Anda di SMP Negeri 1. Saya percaya Anda sekolah di SMP Negeri 1, di SMA 6. Waktu itu belum SMA 6, masih SMPP. Nah, ini yang jadi pertanyaan, tunjukkan ijazahmu yang asli, sudah selesai semua. Tapi karena tidak ditunjukkan, hanya omongan orang, omongan rektor dan sebagainya, Anda yang ngomong sebesar apapun, seluar biasa apapun omongan Anda, itu tidak dipercaya. Itu aja persoalannya. Saya percaya Anda punya ijazah, tapi karena omongan Anda sudah tidak dipercaya itu, sehingga sekarang bergulir terus Pak. Itu nanti menjadi energi negatif buat sampean. Energi negatif itu makannya setan, makannya jin. Jadi kalau Anda energinya negatif terus, bahaya Pak. Semua ada akhirnya, semua ada ajalnya. Kekuasaan manusia itu juga ada akhirnya. Jika tiba akhirnya nanti, kasihan sampean Pak. Coba segera selesaikan sekarang aja. Oke, mudah-mudahan video ini sampai ke beliau. Thank you. Sharing
menyampaikan sebetulnya mungkin 9 tahun yang lalu ya, kesalahan bangsa kita yang paling besar ini adalah kita mengangkat pemimpin kita, presiden kita, orang yang tidak jelas ijazahnya. Ya, saya terbuka saja bilang itu tidak jelas ijazahnya. Jadi ini sekarang kita menanggung akibatnya. Kita menanggung akibatnya. Ya. Karena apa? Karena presiden itu walaupun mana nggak bisa kita coba-coba, harus orang yang mempunyai kapasitas yang betul. Kapasitas yang betul-betul mumpuni, tidak seperti sekarang ini ya. Maaf saya katakan kalau saya mau di apa ya, tidak ada masalah itu. Dan pada waktu tahun 98 saya juga pelaku di sana ya, sebagai Komandan Kormar saya pelaku. Saya melihat kekuatan kita itu hanya dua, gabungan daripada mahasiswa dengan TNI, gabungan. Saya kalau sudah masuk di sana, namanya Pak Dr. Haryadi Darmawan, yang bilang, Mas Harto, saya bawa 14 truk ini ke sana, susah masuk. Tunggu dulu Mas, nanti kita masuk. Dan masuk. Dan pada waktu itu kalau menurut saya negara kita bukan tidak dalam keadaan baik-baik saja, enggak. Keadaan negara kita masih bagus. Bagus. KKN ya tidak seperti ini juga. Ini juga saya kira dengan adanya undang-undang akan dirubah apa segala macam ini kan untuk lebih memperdalam KKN itu. Zaman dulu ya ada KKN ada, tapi setelah 30 tahun memerintah Pak Harto anaknya, dan dia punya alasan anaknya jadikan menteri apa ya sosial udah 30 tahun, dan dia juga sebagai ketua Golkar segala macam. Sekarang terus terang yang saya komplain sampai saat ini, saya komplain terus terang, kita 78 tahun merdeka ini tidak pernah satu detik pun kita melakukan Undang-Undang Dasar 45 secara murni konsekuen. Tidak juga dengan Bung Karno. Pemilu kita pertama tahun 55 berapa mungkin? Partainya 98 apa sih? Sekarang juga partai tidak tahu berapa. Padahal kalau menurut saya terus terang nggak, partai ini legal standingnya dari rakyat mana? Tidak ada. Legal standingnya hanya ada dari mereka kaya, mereka tajir, mereka bisa membangun partai, masuk, bayari semua, ya, bayari semua yang milih. Dan sekarang kalau mau jadi membuat lagi presiden, saya yakin hanya dua itu yang bisa jadi. Mungkin Anies yang mumpuni itu mungkin tidak jadi. Kenapa? Kita hanya perlu, seorang presiden hanya perlu sekitar 70 mungkin 70 juta bisa jadi. Kalikan 100.000 berapa? DS itu kan sudah hitungannya foundation. Ya. Kalau 3 tahun ya itu seperti Bapak bilang itu sudah hitungannya diploma, baru setelah itu mungkin juga ikut tes untuk UTS belum berhasil untuk masuk, jadinya ya udah kembali ke Singapura untuk ambil universitas swasta yang tinggal degree-nya aja yang diambil. Bohong lagi. Enggak setara diploma, bukan, tidak ada diplomanya, itu mah kursus Mbak Dian tuh ya. Jadi itulah, ada memang perkataannya sebagian yang benar begitu. Itu kan tadi Dian mengatakan begitu, sudah setara diploma. Lah kita tadi bacakan kok, itu bukan diploma kok. Guaranteed entry to first year of a UTS degree or a UTS college diploma. Bukan diploma, tidak setara diploma, lain. Yang bilang Gibran cerdas tuh Termul sendiri bilang Gibran kurang cerdas, cuman tidak secara eksplisit, cuman secara implisit, karena kesana tuh pasti ada lo ngapain itu 3 tahun ya, akhirnya ngasih ngasih alibi kan, oh itu diploma, padahal kan pemilu sudah selesai, apa urusannya lagi dengan persyaratan. Jadi saudara sekalian, dalam konstitusi kita itu diatur yang namanya ayat-ayat pemberhentian presiden atau pemakzulan. Ada 3 klaster, satu karena melakukan pelanggaran hukum ya berat seperti korupsi, kemudian pengkhianatan terhadap negara, suap dan tindak pidana berat lainnya. Nah, klaster kedua melakukan perbuatan tercela. Tercela itu contohnya judi, mabuk-mabukan, zina, tapi tidak terbatas pada itu saja ya. Kemudian yang ketiga adalah tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan wakil presiden. Memang ada kontroversi sedikit. Syaratnya itu apa? Syarat di konstitusi saja atau syarat di undang-undang juga? Saya ingin mengatakan syarat-syarat yang terukur itu ya harusnya bisa menjadi alasan untuk melakukan impeachment. Apalagi syarat tersebut terkait dengan jenjang pendidikan. Oke, misalnya
kalau ijazah MDIS-nya itu ternyata salah, palsu misalnya, tidak benar, kan masih ada ijazah SMA-nya. Nah, saya ingin mengatakan sebagai orang hukum tata negara, dalam konteks ini Gibran sudah melakukan perbuatan tercela karena memberikan keterangan publik yang salah, dan bahkan itu sesungguhnya juga tindak pidana yang diatur di dalam KUHP. Tetapi soal tindak pidananya itu soal yang lain. Tetapi yang jelas dia sudah melakukan perbuatan tercela yang mudah. Ya, para sobat politik, selamat datang kembali di channel kita, wadah diskusi publik yang berani menyuarakan kebenaran secara tajam, kritis, dan berimbang. Sobat politik, belakangan ini perbincangan publik kembali memanas terkait salah satu isu paling sensitif yang tak kunjung usai, yaitu seputar kejelasan rekam jejak pendidikan dan keaslian ijazah para pemimpin kita. Isu ini bukan lagi sekedar rumor, melainkan sudah menjadi sorotan serius di kalangan pakar hukum tata negara, ahli IT, hingga para netizen di media sosial. Dalam berbagai tayangan dan diskusi hukum, para ahli mengingatkan bahwa keterbukaan informasi mengenai latar belakang pendidikan seorang pejabat publik adalah hal yang mutlak. Konstitusi kita bahkan mengatur dengan tegas bahwa pemberian keterangan yang tidak benar kepada publik atau tindakan yang tidak memenuhi syarat formil dapat dikategorikan sebagai perbuatan tercela yang bisa berujung pada konsekuensi politik yang serius. Kritik publik semakin tajam ketika membandingkan performa wibawa serta penguasaan materi para pemimpin saat ini di panggung formal maupun internasional. Banyak yang menilai bahwa kepastian atau kapasitas seorang pemimpin seharusnya teruji secara nyata, bukan sekedar administratif. Kegaduhan yang terus bergulir di media sosial, mulai dari bahasan akun kontroversial hingga keabsahan dokumen studi di luar negeri, dinilai netizen muncul karena kurangnya klarifikasi yang gamblang dan transparan dari pihak yang bersangkutan. Hal ini yang membuat masyarakat terus mendesak agar lembaga terkait seperti DPR dan instansi hukum hadir untuk meluruskan sejarah dan memberikan kepastian. Sobat politik, polemik ini tentu menjadi pembelajaran berharga bagi masa depan bangsa ke depan. Proses verifikasi rekam jejak calon pemimpin harus jauh lebih ketat dan transparan agar tidak menyisakan keraguan di tengah masyarakat. Nah, bagaimana pandangan kritik kalian sobat politik melihat perdebatan mengenai rekam jejak dan kepastian pemimpin kita saat ini? Yuk bagikan pola pikir dan opini cerdas kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini agar kalian tetap mendapatkan informasi politik terhangat. Saya sebagai konten kreator pamit undur diri. Terima kasih sudah menyimak. Tetap kritis untuk Indonesia maju. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam NKRI, harga mati.